perdebatan, terjebak di dalam perdebatan itu ketika ada orang lah tahu jawabannya dari pertanyaannya, dia masih ngengkel. Nah, ini namanya terjerumus dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi biddaraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wayah taro dan hendaklah memilih siapa tolib, santri, hendaklah memilih siapa tolib. Al-atiqo terhadap ilmu pokok. Terhadap ilmu pokok. Dunal muhdasati, dunal muhdasati bukan ilmu yang baru. Wa iyyaka ayyastaghila bihadzal jadali, maksudnya itu jangan sampai kalian itu terjebak di dalam perbantahan ya. Di sini kan kita disuruh memilih ilmu yang dahulu. Ilmu dahulu itu ilmu pokok, bukan ilmu baru. Kalau ilmu kuno, ilmu dahulu itu ya ilmu nahwu shorof, ya kan? Ilmu tajwid, ilmu yang ada, yang sudah ada pengarangnya sejak dahulu. Kalau ilmu-ilmu baru di sini maksudnya ilmu yang bersumber dari yang tidak jelas dalilnya, yang tidak jelas paparannya, sehingga kita menghindari itu. Kemudian takutlah kalian ya, wa iyyaka tadi takutlah kalian sibuk terhadap berbantah-bantahan, sibuk berdebat, sibuk banyak bertanya. Kecuali bertanya yang memang betul-betul tidak tahu. Ya, kalian bertanya memang betul tidak tahu. Ingat ya, bertanya boleh, tetapi betul-betul tidak tahu. Bukan bertanya sifatnya membandingkan atau ngetes katakanlah. Nah, itu tidak boleh. Karena itu akan menyebabkan tidak berkahnya ilmu. Maka hindarilah berbantah-bantahan. Dalam hal apa? Dalam segala hal. Contohnya kalau bantah-bantahan kan akan tidak jadi suatu pekerjaan. Misalkan mau jalan-jalan atau mau rihlah, pergi ke mana, misal kunjungan ke Masjid Agung katakan. Nah, kalian banyak tanya, ongkosnya berapa? Dikasih ongkos kemahalan, ya kan? Diturun lagi, banyaknya alasan. Akhirnya tidak jadi kegiatan tersebut berawal dari berdebat atau berbantahan. Berdebat boleh,
tetapi pada hal-hal yang memang muskil, yang kalian tidak tahu, yang ada kejelasan dalam penyelesaian, bukan debat kusir yang muter-muter tidak jelas. Nah, debat di sini adalah misalkan diskusi, itu ada perdebatan kan, diskusi atau belajar diskusi. Tataran kalian kan belajar diskusi, diskusi juga dari sumber-sumber yang kalian dapat pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi doharo, yang butuh, ba'dal ingkirodi, setelah habis, ba'da ingkirodil akabiri, setelah habisnya ulama-ulama besar. Tidak boleh sibuk atau terjerumus di dalam perdebatan-perdebatan yang tidak ada ujungnya, itu setelah hilangnya ulama-ulama besar atau setelah habisnya ulama-ulama besar. Perbedaannya, kalau taklid itu mengikuti sesuatu yang kalian tidak tahu. Kalau ittiba itu mengikuti tapi kalian tak tahu. Saat ini kalian sholat dengan cara kalian yang diajarkan di pesantren kita, itu berarti itu kalian mengikuti tapi kalian tak tahu. Tahunya dari mana? Dari belajar. Itu namanya ittiba. Nah, itu tidak boleh diperdebatkan, apalagi kalau masalah-masalah furu'iyah, masalah cabang, ya. Contohnya masalah doa kunut, ya kan? Doa kunut ada yang membolehkan, ada yang tidak, ya kan? Tetapi kalian di pondok kita menganjurkan untuk selalu memakai doa kunut. Sudah lakukan, tidak perlu nak diperdebatkan panjang-panjang. Mana dalilnya, mana itunya. Kita mengikuti guru-guru kita, salafus soleh, ya kan? Belajar dari kitab fikih, dari Mabadi, dari Safinah, dari Fadlul Qorib, dan seterusnya, yang memang mereka adalah ulama-ulama yang mumpuni dalam bidangnya. Kita laksanakan. Tahlilan misal, laksanakan, tidak perlu diperdebatkan. Kalau kita terjerumus dalam perdebatkan, contohnya masalah doa kunut, diperdebatkan sampai runtun. Nah, tujuan pokok kalian belajar akan hilang kan? Hanya berdebat. Untuk itu fokus tetap belajar. Jangan sampai terjerumus. Pesan pengarang kitab, jangan sampai terjerumus. Kalau sekedar berdebat biasa tidak apa-apa untuk pendalaman materi. Tapi kalau sampai melupakan tugas pokok belajar, nah itu jangan. Ngerti kan? Bismillahirrahmanirrahim. Fa'inahu, maka sesungguhnya perdebatan itu yub'idu, bisa menjauhkan. Itu yub'idu, bisa menjauhkan apa debat atau liba terhadap tolib anil fikhi, dari ilmu fikih, wa yudayyi'u, dan bisa menghabiskan apa debat al-umrah terhadap umur, wa yurisu, dan bisa mewariskan apa debat al-wahsyata terhadap buas, wahwa, adapun banyak perdebatan, itu min asyratis saati, bagian dari tanda-tanda kiamat. Wartifa'il ilmi, dan lenyapnya ilmu. Wartifa'il ilmi, dan lenyapnya ilmu. Wal fikhi, dan fikih.
Kada waroda, demikianlah keterangan fil hadisi di dalam ilmu hadis. Santriwan santriwati yang saya sayangi, anak-anakku ya, kenapa kita dianjurkan untuk tidak terjerumus, bukan tidak boleh ya, tidak terjerumus di dalam apa tadi? Perdebatan. Perdebatan itu ngeyel, ya kan? Di dalam ngeyel. Dalam hal apapun. Misalkan kalau santri kan pokoknya kita pulang tanggal sekian baru mulai libur. Sudah. Jangan banyak tanya kapan kita balik, kapan kita libur, lah tahu tanggal sekian. Sibuk nelpon wong tuanya. Nah, tetapi kita tetap pada konsistensi. Itu maksudnya jangan terjebak. Nah, kenapa tidak boleh sampai kita terjebak atau terjerumus di dalam atau sibuk di dalam perdebatan? Karena apa? Yub'idut thalib anil fikhi. Bisa menjauhkan santri itu dari pemahaman ilmu fikih. Jadi pemahamannya akan semakin luntur ya, karena banyak debat. Tetapi kalau diskusi, nah lain ya diskusi itu setelah tahu apa yang diperdebatkan, mendapatkan jalan keluar, mendapatkan apa suatu titik temu pemecahan masalah, dia akan menerima. Nah, ini namanya diskusi. Nah, kalau debat lah tahu jawabannya, masih ngengkel terus, nah itu terjerumus dalam perdebatan. Ini yang tidak boleh. Kalau diskusi kan mencari jawaban dari masalah atau soal yang diberikan oleh guru. Tolong diskusikan. Setelah tahu jawabannya, sudah. Ini jawabannya. Nah, kalau perdebatan, terjebak di dalam perdebatan itu, ketika ada orang lah tahu jawabannya dari pertanyaannya, dia masih ngengkel. Nah, ini namanya terjerumus dalam perdebatan. Kalau ini sampai terjadi pada anak-anak sekalian, maka akibatnya akan jauh dari fikih pertama, ya. Kemudian bisa menghabiskan umur. Wa yudhayyul umroh, bisa menghabiskan umur. Habis umur kita hanya untuk berdebat. Coba kalau kita belajar sungguh-sungguh, ya, maka akan mendapatkan pemahaman ilmu yang luar biasa. Untuk itu sungguh-sungguh dalam belajar. Jangan ngengkel. Kalau disuruh laksanakan. Siap pokoknya. Masalah bisa dan tidak urusan kakek. Yang penting siap dulu. Yo, siap. Pas sampai turun dari tangga sampai ke kamar, apa nih digawe nih? Bingung kan? Nah, itu pemecahan masalah. Laksanakan. Jangan bertanya, ini hana ini. Bertanya boleh, tetapi betul-betul kalian tidak tahu. Bukan terselit dalam hati ini ngengkel, ya. Ngeyel. Kalau terselit ada ngeyel, itu namanya terjebak dalam al-jadalu atau perdebatan. Di samping itu yang saya adalah bisa mewarisi sifat buas. Aslinya sifat buas ini ya berangas. Ya, berangas itu otomatis ya nak marah tulah. Ya, emosi. Akhirnya egois. Kalau lah egois, lah emosi tadi emosi, maka apapun nasihat, apapun mauidhah, apapun arahan akan mental, tidak diterima. Memang didengarkan, ketika dinasihati dengar, tapi ya tidak masuk di dalam hati. Itu karena sudah berangas tadi, sudah arogan, ya, ladak katik sopan santun. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai seorang santri seperti itu. Kemudian itu salah satu dari tanda-tanda kiamat, ya.
dan banyak atau terjerumus dalam perdebatan yang tiada ujungnya, itu bisa irtifa'il ilmi, ya, bisa melenyapkan ilmu. Jangan sampai kita ahli bicara, ahli retorika, ahli ngomong, tapi ilmunya kok kosong. Ini mungkin waktu belajar dulu sering ngengkel, sering ngeyel, apalagi sering bantah dan seterusnya. Maka harus ada sifat tawadhu, sifat yang selalu menerima apa yang dikatakan guru, menerima dan selalu ingin mencari ridho guru, ingin mengharapkan ilmu yang bermanfaat dari apa yang kalian pelajari. Kalau ilmu manfaat itu mudah, ya. Ilmu manfaat itu salah satunya kalian bisa membawa diri. Pas balik tahu posisi saya santri. Masa saya pakai celana pensil ketat, kan tidak mungkin ya itu kan. Ya walaupun tidak pakai gamis begitu amat, ya pakai celana yang komprang, ya, yang tidak menampakkan bodinya, tidak menampakkan lekuk tubuhnya. Pakai baju ya, misalkan nggak mau pakai gamis ya pakai baju yang besar, yang tidak ngepres, itu press. Enak kalau tubuhnya itu elegan, nih tubuhnya cak beting, kecil, angka 1, lurus, body triplek gitu kan. Nah, lah kurus pakai baju kecil, wah itu ada apa itu? Ada tiang berjalan, nah ada lama pula nengoknya. Tapi tidak harus menampakkan itu. Artinya ketarian tahu posisi itu namanya manfaat tahu posisi. Oh, di rumah nih di dusun pas balik lagi mau ada acara yasinan, acara apa, ya kalian tahu posisi, bantu ya kan. Bantu apa kayak itu, itu namanya ilmu bermanfaat. Tapi ketika kalian sibuk dengan katakanlah handphone, kan rindu dengan handphonenya, mungkin di rumah sinyal lagi banyak, sampai terguling-guling tetap memeluk handphonenya, sehingga lupa apa sih santri, ya kan, lupa kalian seorang santri. Untuk itu pas ketika balik kalian bisa melihat diri kalian sendiri. Ketika kalian sadar untuk tidak melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi, berarti itu ilmu bermanfaat. Tetapi kalau kalian tetap melakukan hal-hal itu, berarti ilmu yang kalian dapat tidak bermanfaat. Itu ciri-ciri ilmu bermanfaat. Ketika kalian mampu tergerak, ya, mampu memposisikan diri di mana, sedang apa. Kalau di tempat rame, otomatis berpakaian rapi, walaupun tidak rapi menutup aurat. Kalau di dalam kamar, taruhlah aja itu, ya kan? Maka dari itu mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu bermanfaat. Wal fikhi, dan akan menghilangkan ilmu fikih, ya. Ilmu fikih kalau banyak debat orang belajar, akhirnya tidak dapat apa. Wa kadza warada fil hadisi, seperti keterangan di dalam hadis itu. Paham kan? Mau mendapatkan ilmu bermanfaat? Enak loh ilmu bermanfaat tuh. Kalian di dusun, di rumah, itu dipakai manfaat. Ada acara disuruh ngaji, ada acara disuruh paling depan lah, minimal mimpin Fatihah, ya, tadarusan, tahu memposisikan diri. Pas puasa tadarusan, ya, itu namanya ilmu bermanfaat. Bantu orang tua, gemar berjamaah, ya, itu ilmu bermanfaat. Bukan sibuk main Facebook, lupa waktu. Facebook kan boleh,
tapi ingat waktu. Saya juga punya Facebook tuh. Facebook, Twitter, Instagram pula gitu. Telegram, aduh galau aku. Ya. Ndak ketinggalan apa itu? Ndak gaptek lah, itulah kira-kira. Yang penting sebatas tidak gaptek, tapi tidak harus nak dipeluk nian HP. Setiap saat, aduh, sehingga lupa waktu. Ada seperti itu kalau liburan? Ada kan? Jujur be, ada? Disuruh nyapu sampai dak galak, nak pegang HP itulah. Apalagi disuruh masak, apalagi disuruh beli micin, tambah dak galak nian kan itu. Nunggu siapa, ya kan? Mudah-mudahan saya berdoa kalau kalian balik kampung tuh dati sinyal di rumah, jadi kan tidak megang handphone, itu kan. Kalau ada sinyal, waduh. Yo, salawat. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li minal ahwali ya Rabbi bil Mustafa maqasidana sudah indana illa anta Rabbana firlana mamadha wasi'al karami min kasrati dunubi faghfirha ya mun'imi rahmanu ya rahimu irhamna bi rahmatik ya mun'imu an'imna hasbunallahu ni'mal wakilu ni'mal maula wa ni'man nasiru salamana min dolalah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah keberkahan ilmu yang bermanfaat, kemudian bermanfaat bagi diri sendiri, dunia dan akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.